Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel School from Home. Pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman kelola user. Nah, pada video kali ini kita akan membuat halaman kelola barang. Caranya mudah. Silahkan buka Visual Studio Code-nya. Lalu akan kita cari halaman kelola user yang sudah kita buat. Jadi silahkan dibuka dulu halaman kelola usernya. Nah, ini akan kita save as menjadi halaman kelola barang. Klik File, Save As, lalu ganti nama filenya menjadi kelola barang. kelola_barang.php. Nah, setelah itu kita lakukan sedikit perubahan. Pertama, ini nama tabelnya dari select bintang from pengguna menjadi select bintang from barang. Oh, di database-nya namanya produk, berarti kita gantinya menjadi select bintang from produk. Sesuaikan dengan nama tabel yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu di sini juga sesuaikan kelola user menjadi kelola barang. Nah, ini untuk nama kolomnya juga disesuaikan dengan kolom-kolom yang ada pada tabel produk. Kita ganti username menjadi ID produk. Nama lengkap menjadi nama produk. Nomor handphone kita ganti menjadi harga dan status kita ganti menjadi stok. Lalu ini perintah untuk mengambil data dari query yang sudah ditulis di atas, kita tampilkan. Nah, ini juga sama. Variabel data dalam kurungnya ID underscore produk, nama underscore lengkap menjadi nama. Jadi ini juga sama disesuaikan dengan nama field pada database. Huruf besar, huruf kecil juga harus diperhatikan. Nah, ini untuk tombol editnya, asalnya edit pengguna, kita ganti menjadi edit underscore barang, ID underscore pengguna menjadi ID underscore produk, lalu di dalam kurungnya juga sama, kita ganti. Nah, untuk delete-nya juga sama ya, kita ganti sesuaikan. Lalu halaman selanjutnya di bawah pada bagian tambah user kita ganti menjadi tambah produk. Action-nya diganti juga. Inputannya sama disesuaikan dengan yang ada pada database. Jangan lupa name-nya juga diganti. Untuk ID produk kita tidak input ya, karena tipenya dia sudah auto increment. Waktu itu sudah kita berikan atribut auto increment sehingga dia akan otomatis menambah sendiri. Nah, lalu ini untuk inputan status kita hapus. Dari tag field set sampai tutup field set. Jadi untuk halaman tambah produk ini hanya menampilkan inputan nama produk dan harga saja. Untuk stok akan otomatis diisi 0 saat pertama itu. Nanti kalau sudah ada pembelian, dia akan otomatis bertambah, dan kalau ada penjualan, otomatis berkurang. Selanjutnya kita akan membuat
file new product, kita buka dulu file new user. Nah, ini juga sama, akan kita save as untuk memudahkan pekerjaan kita. Kita save as dari new user menjadi new product. Save. Nah, lalu ini juga sama disesuaikan. Kalau sebelumnya untuk menginput user, sekarang akan menginput produk. Kita butuh dua variabel, yaitu variabel nama dan variabel harga. Sisanya kita hapus. Lalu untuk query-nya juga akan kita sesuaikan, insert into product. Values-nya yang pertama dikosongkan untuk ID produk, lalu dolar nama, yang kedua adalah dolar harga. Yang ketiga ini untuk stok kita isi 0 secara otomatis. Lalu untuk yang terakhir kita isi session username. Jadi nanti ini fungsinya untuk otomatis memasukkan siapa yang menginput data produk ini sesuai dengan login yang sudah dilakukan. Jangan lupa ditambahkan di atasnya session start. Kita akan coba. Akan kita klik simpan. Nah, ini data sudah tersimpan. Tapi apa yang terjadi, dia kembalinya ke halaman kelola user. Harusnya kembali ke halaman kelola barang. Tapi datanya sudah masuk ya. Nah, ini kita lihat karena di sini pada saat alert masih ke kelola user.php, belum ke kelola barang.php. Jadi ini diganti dulu. Nah, seperti itu untuk window location assign-nya. Kalau sudah, kita akan coba lagi. Kita simpan. Oke. Nah, sekarang sudah otomatis masuk ke halaman kelola barang. Jadi untuk tambahnya kita sudah beres. Sekarang kita akan buat untuk edit barangnya. Pertama-tama kita buka file edit pengguna, lalu akan kita save as menjadi file edit_product.php. Nah, ini juga sama, tinggal kita sesuaikan saja untuk isiannya itu. Nah, ID penggunanya kita ganti menjadi ID produk. Get ID produk. Lalu untuk query-nya juga kita sesuaikan. Select bintang from produk, where ID produk sama dengan ID produk. Kalau user diganti juga. Nah, ini untuk action-nya jangan lupa diganti juga menjadi edit_barang. Jangan lupa ya merubah name dan value-nya. Yang value disesuaikan dengan nama field di database. Penulisan harus sama persis.
Ini kita hapus saja karena tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan membuat file edit_barang untuk actionnya. Kita buka dulu file edit user.php, lalu kita save as. Kita simpan dengan nama edit_barang.php. Kita sesuaikan juga. Jika sudah selesai, kita save, lalu akan kita coba. Nah, ini halaman masih belum ditemukan. Ini karena sama kita URL-nya belum didaftarkan. Kita buka halaman homeadmin.php. Nah, ini ya, edit barang ini belum didaftarkan. Jadi masuk homeadmin. Kita kopikan dulu yang case edit pengguna. Kita ganti menjadi edit barang. Lalu include-nya adalah halaman edit barang. Nah, ini sekalian kita akan kopikan untuk halaman delete-nya. Di bawah case edit barang, kita tambahkan case del. Ini rapihkan dulu. Kita ganti menjadi del barang. Lalu ID pengguna menjadi ID produk. Disesuaikan saja dengan database. Kita akan coba lagi. Nah, ini error. Di query akan kita tambahkan untuk username yang mengeditnya, jadi nanti akan masuk juga. Nah, ini pada home admin tadi harusnya case-nya include-nya bukan edit barang, tapi ke halaman edit product.php. Kita akan coba lagi. Nah, sekarang sudah masuk. Klik edit. Oke, nah sekarang datanya sudah berubah.
Kalau kita klik delete, nah ini halaman tidak ditemukan. Dia juga sama ya, itu harusnya bukan del barang tapi del produk di cache-nya. Jadi sesuaikan dengan yang di halaman kelola barang. Ada URL-nya di sana. Nah, di sini. Nah, sesuaikan dengan URL yang di sini. Sekarang akan kita coba lagi. Oke, sekarang delete-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buat halaman lihat stok. Nah, ini juga hampir mirip sebetulnya dengan kelola barang. Buka halaman kelola barang. Lalu akan kita save as menjadi file lihat stok. Lihat_stok. Save. Nah, ini kita akan hanya menampilkan nomor, harga, nama produk sama stoknya aja. Jadi harganya tidak ditampilkan. Kita ganti di sini menjadi stok barang tulisannya. Nah, ini ID produknya akan kita hapus. Harganya akan kita hapus, aksinya juga kita hapus. Nah, jadi benar-benar hanya untuk melihat stok saja. Berarti di sini juga ada beberapa baris yang harus dihapus, tinggal disesuaikan. Nah, tidak ada edit delete-nya, kita hapus juga. Lalu untuk bagian tambah produk juga akan kita hapus bagian ini ke bawahnya ya, dari baris 48 sampai 74. Akan kita hapus semua, karena ini hanya untuk menampilkan stok saja, tidak ada inputan. Jika sudah kita save, lalu di home admin jangan lupa dideklarasikan untuk URL-nya ya, cache lihat stok. Kita copy saja dari yang sebelumnya. Kita akan coba, nah ini sudah ya, sudah terlihat stoknya. Selanjutnya kita akan membuat halaman sign out. Kita akan membuat file baru, beri nama signout.php. Di sini perintahnya simple. Kita ketikkan session start. Lalu di bawahnya session destroy. Setelah itu kita akan mengarahkan kembali ke halaman login. Yaitu pada file index.php. Nah, jika sudah, kita simpan, lalu akan kita coba. Nah, ini sudah kembali lagi ke halaman login. Tapi kalau misalnya kita ketikkan di sini alamatnya, misal home_admin.php, enter, nah dia masih bisa masuk walaupun namanya tidak terbaca. Seharusnya kalau belum login, dia tidak bisa masuk. Nah, akan kita tambahkan, silahkan buka halaman home_admin.php. Pada bagian atas, kita akan tambahkan perintah supaya jika belum login, maka tidak bisa mengakses halaman home_admin.php. Perintah ini artinya jika session username-nya kosong, kosong itu artinya belum di-set.
misalkan saat di halaman proses login itu kita ada set session ya, salah satunya set session username. Nah, maka di sini akan dicek kalau session username-nya belum diset atau kosong, maka nanti akan muncul alert, pop-up alert dengan tulisan silahkan login terlebih dahulu. Saat pop-up alertnya diklik OK, nanti akan berpindah ke halaman login lagi, yaitu di halaman index.php. Kalau sudah kita save, lalu akan kita coba ketikkan di sini homeadmin.php. Nah, langsung muncul ya pop-up-nya. Dia balik lagi ke halaman login. Tapi kalau kita masuk ke sananya lewat login, nah maka akan masuk ke halaman dashboard-nya atau homeadmin.php. Cukup sekian untuk video kali ini. Pada part selanjutnya kita akan membuat halaman login petugas. Terima kasih.